Muhammad Yuliantara SPD, disilakan. Cek. Terima kasih. Yang juga saya hormati, saudara juri, juga saya hormati Bapak Ibu yang mewakili lomba best practice dari tingkatan kepala sekolah SD, guru SD dan guru TK yang juga kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama kami di panitia menyampaikan terima kasih kepada dukungan orang tua yang terbatas. Yang terakhir, hal ini membuat pembelajaran kurang bervariasi sehingga berpotensi membuat siswa menjadi bosan. Dari latar belakang tersebut, muncullah ide pengembangan program pengembangan mutu sekolah. Adapun program tersebut dengan melaksanakan workshop pemanfaatan PowerPoint sebagai media pembelajaran untuk siswa. Selanjutnya, rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana kondisi awal pembelajaran daring di SD Negeri 3 Berapan pada masa pandemi COVID-19. Selama ini, jadi yang berikan yang pertama adalah contoh-contoh video yang buat. Nah, kalau yang dulu di SD 3 Perak Gede, ya sebelaku guru kelas 6, dia memberikan pembelajaran kayak ini. Nah, yang berikan mereka contoh-contohnya, jadi kita mudah mengajarkan siswa. Walaupun kita pembelajaran tatap muka, kita bisa menggunakan ini. Nah, dengan memberikan contoh-contoh itu, jadi guru-guru kami bisa membandingkan sehingga mereka tertarik untuk melaksanakan itu. Baik, kalau demikian kita laksanakan aja Pak, tapi pelan-pelan. Nah, dengan begitu saya langsung berbuat. Kita buat workshop biar kita langsung bisa menguasai ilmunya, biar kita secara bersama-sama bisa melaksanakannya sehingga ada ada kompetisi di antara mereka. Demikian. Kalau dari sarana, kami sudah cukup punya sarana. Kita punya 8 laptop, kemudian ada 3 LCD. Jadi kami kira sarana pendukung kita sudah ada, kenapa kita tidak manfaatkan? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dilanjutkan sama Bu Sanji. Baik, terima kasih Bapak atas presentasi yang sudah disampaikan tadi dengan sangat lengkap dan juga detail ya. Saya sangat menyukai aksi nyata yang Bapak lakukan di sekolah, terutama untuk memberikan motivasi kepada guru-guru belajar hal-hal baru dan memberikan media pembelajaran yang baik untuk para siswa. Nah, di sini karena saya ingin menanyakan tentang analisis SWOT yang sudah Bapak lakukan, itu terkait dengan poin threat. Nah, di sini kan Bapak bilang adanya kendala, yaitu di mana HP itu mahal. Kemudian mungkin juga para siswa memiliki HP yang mungkin tidak fasilitasnya itu tidak memadai untuk media pembelajaran video ini. Nah, apa langkah yang Bapak lakukan untuk bisa memfasilitasi para siswa yang mungkin memiliki kendala di hal ini? Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Di tweet itu, jadi kami punya masalah harga HP. Tidak semua siswa memiliki HP sendiri-sendiri. Jadi yang hari ini memilih saya ikut berlomba di hari yang sangat baik Niki. Suatu kebanggaan bagi Titian untuk mewakili gugus 7 ikut berlomba di sini. Sebelum lanjut ngiring ngaturan penganjali umat mangde napi sane koda reng rahina mangkin semuanya berjalan lancar. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, salam sejahtera. Terima kasih. Saya akan membawakan praktek baik yang ada di sekolah saya, yaitu dengan judul
si cantik dalam memberikan layanan pendidikan yang berpihak pada murid di SD Negeri 1 Pejaten. Kata kunci dari pelaksanaan praktek baik ini atau yang keren disebut dengan best practice yaitu layanan pendidikan berpihak pada murid. Kita menerapkan strategi si cantik tersebut. Dari judul itu, tujuan yang ingin dicapai yaitu mengetahui bagaimana penerapan si cantik tersebut, cocok atau tidak. Yang kedua, mengetahui tingkat kepuasan murid dan orang tua yang menjadi sasaran utama dari penerapan strategi ini. Nah, dari sana kita mempunyai alasan kenapa kita melaksanakan hal ini. Pandemi COVID-19 telah memaksa semua sisi kehidupan mengalami pergeseran yang saya susun kepada Bapak Menengah Warsa dan Bu Arma yang saya hormati, serta para dewan juri yang saya hormati, dan Bapak Ibu selaku peserta lomba best practice yang saya banggakan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah best practice yang berjudul peningkatan kebersihan lingkungan sekolah melalui pembiasaan Sibaber di SD Negeri 2 Buit, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Identitas saya disajikan oleh itu sudah mungkin Bapak Ibu sudah mengenalnya. Ya, saya lanjutkan. Nah, latar belakang daripada penyusunan makalah best practice ini adalah sekolah diharapkan tidak menyeramkan bagi anak dan menjadikan anak-anak senang dan betah berada di sekolah. Yang kedua, kebersihan lingkungan sekolah merupakan hal penting. Lingkungan sekolah bersih idaman semua warga sekolah, baik siswa, guru, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan. Nah, ini yang ketiga, branding sekolah SD Negeri 2 Buit juga saya jadikan latar belakang daripada kajian makalah saya, best practice saya. Nah, ini brandingnya, ya. Branding sekolah dasar Negeri 2 Buit. Memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Guru dan siswa melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di rumah. Yang pembelajaran ini tidak seperti biasanya kita laksanakan bertemu dan bertatap muka di kelas. Meski keadaan sedang mengalami transisi besar-besaran di tengah pandemi COVID-19 ini, akan tetapi pembelajaran harus tetap berlangsung dengan maksimal agar generasi emas tidak ketinggalan dalam proses usaha kemajuan belajar dan tetap melaksanakan pembelajaran. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, awalnya membuat guru bingung. Bagaimana cara kita mengajar siswa? Bagaimana cara kita memberikan modul atau materi kepada siswa? Dan bagaimana cara kita memberikan tugas-tugas kepada siswa? Karena pembelajaran yang seperti ini belum pernah kita melaksanakannya. Yang pada akhirnya, guru hanya bisa memberikan foto modul atau materi serta tugas-tugas yang diberikan oleh guru untuk siswa hanya melalui WhatsApp guru. Dengan pembelajaran yang satu arah ini dan monoton, sehingga semakin lama membuat siswa merasa jenuh dan bosan. Dan semakin sedikitnya siswa yang mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru, serta semakin sedikitnya siswa yang mengikuti atau aktif dalam pembelajaran jarak jauh ini. Dari sini, guru berpikir mencarikan solusi, serta dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang canggih ini, guru berinovasi agar hasil belajar siswa semakin meningkat dengan menggunakan game edukasi, salah satunya adalah Quizzes. Rumusan masalah yang bisa kita angkat di sini adalah apa
apakah inovasi dalam pengembangan game edukatif berbasis kuisis ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 pada SD Negeri 5 Banjaranyar dalam pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Sebelum saya mengangkat best practice ini adalah harapan saya ingin mengoptimalkan gerakan literasi untuk siswa-siswi kami di SD Negeri 4 Kediri dan meningkatkan pemahaman tentang literasi. Tapi pada kenyataannya rendahnya minat baca masih sangat terlihat di sekolah saya. Karena itulah saya memutuskan untuk mengangkat kegiatan perpustakaan digital dengan jalan adanya perpustakaan digital, karena menurut saya kalau perpustakaan biasa kita belum bisa, karena kan masih pandemi ya, kita masih berada di masa pandemi saat saya membuat ini, belum bisa seperti sekarang sudah PTM 100%. Nah, ada perumusan masalah yang saya dapat dari best practice ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan literasi siswa melalui perpustakaan digital di SD Negeri 4 Kediri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dampak meningkatnya kemampuan literasi siswa melalui perpustakaan digital di sekolah kami. Nah, adapun tujuan adanya best practice ini adalah mendeskripsikan bagaimana meningkatkan kemampuan literasi siswa kami, dan yang kedua mendeskripsikan bagaimana dampak meningkatnya kemampuan literasi siswa kami. Nah, adapun manfaat di sini yang didapat adalah bagi guru mau belajar menggunakan media-media dan aplikasi untuk meningkatkan literasi para siswa mereka. Dan untuk peserta didik menjadi lebih termotivasi untuk belajar, karena pada masa saat ini siswa kita lebih tertarik dengan pembelajaran digital mereka. Tidak masih lagi membaca buku, membawa buku kemana-mana, ataupun belajar dari buku-buku cetak. Yang pertama, bagaimana perencanaan pembelajaran dengan penerapan metode penemuan ada pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika kelas 6 SD Negeri 4 Abiantu. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan metode penemuan ada pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika di kelas 6 SD Negeri 4 Abiantu. Yang ketiga, bagaimana hasil pembelajaran dengan penerapan metode penemuan ada pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika di kelas 6 SD Negeri 4 Abiantu. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui perencanaan pembelajaran dengan penerapan metode penemuan ada pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika di kelas 6 SD Negeri 4 Abiantu. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan plan pelajaran dengan penerapan metode penemuan ada pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika di kelas 6 SD Negeri 4 Abiantu. Yang terakhir, untuk mengetahui hasil pembelajaran dengan penerapan metode penemuan ada pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika di kelas 6 SD Negeri 4 Abiantu. Manfaat hasil penelitian bagi guru, karena penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menyusun dan mengembangkan model pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi lebih aktif. Yang kedua, untuk siswa, karena penelitian ini dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih berkesan dan bermakna. Yang ketiga, untuk peneliti, yaitu sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang sejenis dapat membantu peneliti lain untuk lebih mengembangkan hasil penelitiannya. Pembelajaran terpadu model dari laba-laba dengan media menanam pohon untuk meningkatkan kemampuan berhitung pada anak usia dini TK BEI Pandu Putra untuk tahun ajaran 2021-2022. Untuk penerapan pembelajaran terpadu ini kita
mengingatkan bahwa untuk anak usia dini itu, mereka itu memiliki karakteristik yang unik, di mana anak-anak itu dia selalu aktif. Dia itu kalau disuruh duduk dalam waktu lebih dari 5 menit biasanya tidak sanggup. Mereka akan selalu bergerak, selalu melakukan kemauannya, karena mereka memang berkarakteristik sebagai anak yang aktif. Kemudian anak usia dini itu juga selalu suka bereksperimen. Dia ingin apapun yang ada, kalau misalnya kita kasih dia mainan, dia akan mengolah mengutak-atik mainan itu sesuai dengan keinginannya. Anak usia dini itu juga memiliki karakteristik mengeksplor sesuatu. Apapun yang ada di lingkungannya dia akan eksplor dengan kemampuan yang dia miliki. Bisa saja kita menganggap kursi itu hanya untuk tempat duduk, tapi bagi anak usia dini, kursi itu bisa dipakai untuk perumpamaan sebagai pesawat, sebagai tempat dia untuk dagang-dagangan, sebagai dia segala macam yang dia inginkan sesuai dengan imajinasinya dia. Untuk anak usia dini ini, kita melakukan pendekatan pembelajaran dengan sistem pembelajaran terpadu. Di mana dalam pendekatan pembelajaran terpadu ini, kita mengintegrasikan semua pengembangan yang ada pada diri anak usia dini tersebut. Anak usia dini ini masih dalam masa keemasan, di mana mereka itu perkembangannya itu akan naik secara optimal. Jika kita sebagai guru tidak bisa melakukan pendekatan dengan baik, maka rutinitas hari-hari yang sederhana seperti pembuatan banten saiban atau banten nasi. Di sini saya menginginkan anak secara dini itu mengenal pendidikan secara agama sejak dini. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena pembuatan banten saiban secara tidak langsung juga berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Di sini anak bisa membantu sekaligus juga bisa membantu orang tuanya, dan setelah itu mereka akan melakukan persembahyangan secara tidak langsung. Mereka akan bisa melakukan pembiasaan untuk bersembahyang sejak dini. Nah, adapun latar belakangnya dari pengambilan judul ini, masa pandemi COVID-19 itu sangat merubah proses pembelajaran di bidang pendidikan ya. Selain di bidang perekonomian juga mempengaruhi bidang pendidikan, terutama dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya anak dapat berinteraksi secara langsung dengan guru dan teman-teman di sekolah. Jadi kalau dengan PJJ mereka tidak bisa berinteraksi secara langsung, melainkan hanya online tatap muka di layar HP. Kemudian lingkungannya juga menjadi berubah, yang semulanya di sekolah di ruang kelas, lingkungannya menjadi hanya monoton di rumah saja. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian dari proses yang berubah ini akan mempengaruhi hasil yang diperoleh anak dalam kegiatan belajar mengajar seperti yang Ibu Eka katakan kalau di TK itu anaknya memang agak sedikit kita itu butuh kesabaran.